mengikat seluruh lembaga pemerintah, mengikat pemerintah daerah, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Jadi kalau nanti ada tapi tidak mengikat, lalu untuk apa? Tadi Pak Bob, ya Anda kan orang kunci Presiden Prabowo dan Bapak Menteri juga, ya, ini harus diyakinkan kepada beliau bahwa ini penting. Ini momentum penting, strategis kalau memang sungguh-sungguh kita ingin membangun negara ini. Tadi ngomong soal kooperasi dan sebagainya, itu penting. Kalau tidak nanti kooperasi kita akan gagal. Kooperasi kita akan gagal kalau ini tidak ada. Jadi kalau bisa secepatnya kita bikin, tapi bikin yang benar, jangan bikin asal-asalan. Tadi sekali lagi saya katakan bahwa pentingnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, menjamin adanya akuntabilitas negara. Ya, undang-undang itu diperlukan untuk pengelolaan data publik yang berkaitan dengan itu tadi. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Nah, ini banyak sekali kebijakan strategis kita ini, ya katakanlah tadi disinggung soal pengentasan kemiskinan, bansos, stunting, pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam ini, mohon maaf terhambat. Tadi Pak Menteri saya baca ini luar biasa, ini saya setuju sekali Pak. Ini problem kita. Lebih jauh lagi dari itu adalah ketidakjelasan data kita ini membuka ruang perampok-perampok ini, maling-maling seperti Bapak Presiden Prabowo ngomong. Merampok kita punya harta kekayaan ini. Karena kita nggak punya data yang jelas berapa sebetulnya tambang emas, tambang nikel yang ada di hutan lindung, di hutan ini penyebabnya. Jadi kalau ini jadi kita bikin Pak Ketua, tergantung Pak Ketua dan tentu tergantung Bapak Presiden, tergantung Bapak Menteri Bappenas. Ya, jadi tidak boleh negara kita pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data atau berbasis data yang lemah. Ya, orang bilang scientific approach segala macam itu, tapi ini kuncinya. Ya mohon maaf aja, ya amburadulnya tata kelola perizinan tambang ini kan ini bolak-balik ya. Jangankan di tambang Pak Menteri, di sektor kami misalnya penegakan hukum, Mahkamah Agung misalnya, pengadilan misalnya, tidak ada data itu. Berapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya yang menyangkut tanah rakyat, berapa yang sudah dieksekusi, berapa yang belum. Berapa narapidana yang sebetulnya sudah diputus dan masuk bui, berapa yang masuk, berapa yang tidak. Tidak ada datanya. Akibatnya apa ya? Bisa dengan gampang itu di ini. Jadi mohon maaf saya sedikit sita waktu karena penting ini Pak soal undang-undang satu data ini. Kemudian yang ketiga pentingnya menurut saya adalah untuk kami Pak Menteri. DPR itu nggak mungkin bisa melakukan pengawasan dengan efektif tanpa data. Ya, akibatnya ya omon-omon kita ini, Pak, saya sama Ibu sudah 20 tahun lebih di DPR ini. Banyak ini. Dan kita sudah keluhkan soal ini sudah sejak lama. Ya ngomong-ngomong, tidak ada data kita, Pak. Tapi jangan lupa, ada juga kelompok yang menghendaki tidak ada data ini. Karena tanpa data yang jelas ya, terbukalah permainan macam-macam itu. Ya, Pak Menteri sekali lagi ya tentu tahu persis ini kan. Tadi penguatan fungsi pengawasan DPR. Jadi pentingnya Undang-Undang Satu Data yang ketiga ini untuk mengefektifkan peran kontrol Dewan.
terhadap penggunaan atau pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat, pentingnya untuk melindungi kepentingan rakyat dan juga melindungi kedaulatan data nasional. Ini saya tidak tahu konsep Pak Menteri mengenai data ini nanti. Ini kan data ini menjadi aset nasional, aset strategis nasional, Pak. Kan harus dilindungi. Kalau nggak dilindungi atau nggak, saya nggak tahu apakah semua data ini nanti nggak dilindungi atau ini. Ya menurut saya data ini harus dilindungi. Yang melindunginya adalah undang-undang ini. Karena ini aset strategis. Masa orang asing lebih tahu kita, Pak, lebih tahu banyak tentang sumber alam kita, emas kita di Kalimantan dan di Sulawesi daripada kita. Jadi sebetulnya gampang sekali melemahkan Republik ini. Nggak usah seperti Trump ya, tangkap si Maduro itu ya. Jadi ini poin saya Pak Menteri, empat hal ini yang bagi kami penting sekali Undang-Undang Satu Data Indonesia ini, sehingga nanti harapannya harus operasional ya, harus tegas isinya, dan tentu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat. Itu karena people center development tadi. Nah, itu sikap kami berkaitan dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia ini. Kedua, pertanyaan. Jelaskan. Kirain udah habis. Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Yang pertanyaan kepada Bapak Menteri Bappenas. Apa evaluasi Pak Menteri berkaitan dengan pelaksanaan Perpres tahun 39 2019 itu? Apa masalahnya, Pak? Supaya kita bisa membuat undang-undangnya. Kalau memang ada problem, akan sangat di mana titik kelemahannya, supaya nanti Bapak bisa usulkan ke kami nanti untuk kita tuangkan dalam norma atau dalam pasal-pasal undang-undang itu untuk mencapai apa yang tadi saya sampaikan itu. Pertanyaan kedua, saya ingin mendapatkan masukan Pak Menteri juga. Kalau soal aturan kan ada Pak, Perpres tadi yang Bapak sampaikan, Perpres 39 tahun 2019 tadi. Dan Bapak setuju dengan undang-undang. Pak, pertanyaan kami, mengapa pemerintah menganggap penting undang-undang ini? Jangan-jangan kita punya pandangan yang berbeda kan? Salah. Jangan-jangan maksudnya lain. Ya, kemudian soal yang ketiga, ada 5 Pak ini. Tanya supaya kalau tanggung nanti pertanyaan saya itu ini. Nah, kemudian Pak, yang ini penting. Siapa yang akan menjadi otoritas tunggal atau penanggung jawab utama Satu Data Indonesia ini? Saya rasa penting. Kalau enggak ada Pak, ya sama aja kan? Si BPS ada, Bappenas ada, ini mana? Kalau bisa Bappenas jadi otoritas tunggal memegang data ini. Kan gitu, bukan soal apa-apa, artinya lembaga ya siapapun nanti gitu. Jadi ada satu penanggung jawab utamanya. Ya, menurut Pak Menteri siapa baiknya? Bappenas kah? BPS kah? Atau perlu kita bikin lembaga baru untuk itu? Kemudian, bagaimana mencegah? Nah, ini yang tadi Bapak sudah sampaikan itu soal ego sektoral segala macam tadi Bapak sudah singgung itu. Kemudian, saya ingin dapat masukan juga. Apakah menurut Pak Menteri perlu standarisasi data? Ya. Dan kalau nanti standar data ini perlu,
menurut Pak Menteri wajib enggak itu secara hukum dilakukan? Nah, kalau itu wajib, itu tadi benar seperti yang Pak Martin ngomong. Kalau enggak, ya enggak bisa. Dia enggak binding, dia enggak mengikat dia. Nah, menurut Pak Menteri, bagaimana? Perlu enggak itu? Nah, kemudian jangan lupa Pak, bagaimana satu data ini nanti menurut Pak Menteri berkaitan dengan konteks lokal dan kekhususan daerah. Apakah bagaimana soal itu nanti? Apakah satu data standar, kalau kita bikin standarisasi, bagaimana dengan yang lokal-lokal ini? Apakah dihapus atau seperti apa? Nah, kemudian, nah tentu yang apa soal ini kalau mau efektif Pak Menteri tadi itu, apakah pemerintah setuju? Dan kalau bisa Pak Menteri ini harus digolkan ini. Kasih tahu Pak Bob ke Bapak Presiden supaya masukkan sanksi administratif. Sanksi administratif lah, bukan pidana. Di dalam undang-undang ini apabila ada kementerian ya atau lembaga atau pemerintah daerah yang tidak patuh dengan norma-norma satu data ini. Misalnya Pemda ini nggak patuh di sini, dikurangi lah. Jadi ada, kalau enggak kan untuk apa Bapak bikin? Ya kan? Mendingan seperti selama ini aja. Oke, lalu yang terakhir Pak Menteri, nah bagaimana satu data ini nanti agar sejalan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang KIP. Itu saya rasa penting itu kan. Kita ingin dapat masukan dari Pak Menteri, dari Mbak Rike dan Pak Sofyan tadi. Saya rasa itu hal-hal yang ingin saya tanyakan. Sebetulnya saya menyiapkan banyak pertanyaan, tapi ini dulu lah. Ya. Ini kan bukan rapat yang pertama dan terakhir. Iya ya, ini nanti betul, tapi takutnya kan kita nggak ada waktu lagi gitu. Oh, Mumpung Pak Menteri ada, Ibu Rike dan Pak Sofyan ada, tidak harus dijawab semuanya, tapi paling tidak menjadi bahan untuk kita mengembangkan diskursus ini Pak Menteri. Jadi saya mohon maaf, terima kasih banyak.